Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa, membacakan surat Al-Fatihah, kita ruqyah diri kita bersihkan qalbu kita dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita bacakan sendiri untuk ruh kita, untuk nafs kita. Mudah-mudahan menjadikan diri kita ini memiliki jiwa yang tenang, yang tentram, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk yang disegerakan bertobat oleh Allah untuk segera kembali kepada Allah dan mengenalnya. Mudah-mudahan kita juga selalu islah, bersilaturahim dengan sesama, tidak menimbulkan keonaran dan juga tidak menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersilaturahim, dan dari silaturahim ini kita mohonkan kepada Allah. Bisa dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta memanfaatkan media yang tersedia, baik tetap ataupun melalui media-media online dan media sosial. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita diberkahi dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, solusi-solusi kehidupan, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, disolehkan amal kita, diberikan bimbingan untuk tetap istiqomah berada di jalan agama Allah, dan kita bermohon disehatkan badan dan diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita juga dipanggil dengan panggilan indah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih untuk menjadi ahli surganya Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan muqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sertakan dengan nafas indah bersolawat di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita, biar kita ucapkan ke seluruh, dan kita nikmati apa yang menjadi bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing, kesempurnaan hidup. Mudah-mudahan Allah sempurnakan kita juga dengan ilmu, sempurnakan kita juga dengan amal, sempurna kita dengan rezekinya, sempurna kita juga dengan pasangan hidup kita, sempurna kita dengan anak cucu keturunan dan generasi penerus yang soleh-soleha, sempurna kita berada dimanapun keadaan apapun, tentunya dengan berharap hanya satu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini di bulan Muharram, di bulan mulia. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah tetap bersuci, membersihkan kolbu masing-masing dari Jumat lalu ke Jumat sekarang. Kita bersihkan diri kita bertazkiyah, kita bersihkan kolbu kita. Salah satu upayanya adalah kita dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam keadaan bahagia, penuh dengan kehidmatan, penuh dengan keinginan untuk mendapatkan kesempatan berkah dari Al-Quran, rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat kitab suci Al-Qur'an, dan kita menginginkan juga mendapatkan kesempatan untuk berkah dari silaturahim, berkah dari berada di masjid, berkah dari berzikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hamparan bumi yang demikian luas, dan ada dua tempat yang bisa menjadikan diri kita itu berasa di surga sebelum kita mati, yaitu surga dunia itu ada dua tempat, yaitu tempat majelis zikir di mana diucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat thayyibah. Salah satu tempatnya adalah masjid, dan juga majelis ilmu yang merupakan tempat kajinya atau dibaca bersama-sama keilmuan-keilmuan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada kami. Kemudian beliau contohkan, praktekkan menjadi uswatun hasanah dan menjadi rahmatan lil alamin, dan kita saat ini adalah menjadi umatnya. Mudah-mudahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Alhamdulillah, kita sampaikan salam dan selamat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus yakin ketika kita mengucapkan salam dan sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka beliau menjawab salam dan sholawat kita. Itulah keyakinan kita yang susah dipahami oleh keyakinan agama. Masa iya orang yang sudah mati katanya kemudian menjawab. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang beliau anugerahkan. Setiap umat Islam yang bersolawat, setiap muslim yang bersolawat dengan ikhlas kepada Kanjeng Nabi, maka malaikat Jibril nanti akan memberikan kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ada solawat nih dari Adede bin Bapak Anu. Nah, disampaikan Bapak Ibu ya. Dari Ibu Inti siapa di Pekalongan gitu. Bu ya, yakin nggak Bu? Alhamdulillah, kalau yakin amalkan atau Bu, bukan yakin. Selawat kepada Kanjeng Nabi, mau makan sholli ala sayyidina, mau tidur ibu istri, Allahumma sholli ala Muhammad, mau bersuami, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mau cari nafkah, sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu Bu ya. Bayar hutang, sholli ala utang we sholawat dari kakek. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, dari Saum Tahbir Al-Quran Al-Ikhlas Camanik Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, alhamdulillah rempot sehat walafiat, dan juga kami tidak sendirian, kami bersama sahabat-sahabat di Saum Tahbir Al-Quran yang ada di masing-masing tempatnya. Saum artinya sarana alamiah atau lebih studio alam untuk meningkatkan gairah membaca Al-Quran dalam keadaan bahagia, istiqomah, dan berjamaah. Berjamaah tidak mesti ngumpul, tapi bisa berada di mana-mana. Ya, hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran yang berada di Cidolog, Sukaraja, Tasikmalaya, 130 km dari sini ya. Alhamdulillah hadir di sini. Kemudian 140 km dari sini juga ada hadir Teh Tati dari Jatinegara Salomon, Tasikmalaya, Sukaraja, Tasikmalaya. Kenapa disebutkan 140 km? Supaya tahu bahwa itu tuh jauh. Ya, kalau datang ongkosnya mahal, yang belum tentu dalam keadaan nyampe. Ya. Kemudian dari Cirebon 120 km dari tempat ini di Kanuman, bersama keluarga. Dari Tanjung Jaya, Singapura, Tasikmalaya, 100 kilo dari sini, Kang Agus Jabar sini bersama ibu dan keluarganya. Dari sini ada 7 km Kang Ahmad Widya di dekat sama keluarga di Cipangkolan. Dari Marsi dari sini juga sekitar 5 km di Pojok Soang.
bersama keluarga. Ibu guru, alhamdulillah ini Rita Syarifah dari mana nih, beliau di Cimahi atau sedang di daerah Soreang ya, di Bandung ya. Kemudian dari ini ada ngasih nama, ada Ibu Hilda Martina Rahayu 120 km di Kasepuan Cirebon. Kemudian ada Kang Indra Gunadi sekitar 3 km kita ini di daerah Kilain FM Bandung. Dan siapa ini nggak tulis namanya, yang punya handphone Oppo A92. Mudah-mudahan yang dekat sini. Karena dekat juga boleh Bu pakai handphone, boleh pakai internet. Jadi kalau Teh Tati ya kan biasanya di belakang rumah ini, dia pakai internet. Kenapa? Beliau sedang berada di Amerika, di sana. Orang yang bisa berkata. Amin Bu ya. Bu Ijah lagi di Cisayong, tinggal lagi rame, silakan. Ibu lagi di apa namanya teh, Magelang ya, men ya, silahkan. Bu Siti juga lagi berada di Bantul atau di Wonosobo, silahkan ya. Pak Dede lagi berada di sini, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi bahagia istiqamah berjamaah baca Quran. Orang bahagia senyumnya ke kiri ke kanan sama Bu ya. Orang yang senyumnya ke kiri dan ke kanan ada dua kemungkinan. Kalau tidak sombong, dia minder. Dan itu ciri tidak bahagia. Lama-lama yang sombong dan yang minder sama penyakitnya, urusan hati dan denyut jantung. Namanya stroke. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak stroke ya. Nah, jangan sampai sering menerima stroke dari rumah, dari mall atau dari rumah makan. Biasanya tambah geber. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Yang hari ini kita akan baca, alhamdulillah, adalah surat tentang yang menggegerkan tiap tahun tentang bahasannya, yaitu tentang haji. Ya, surat Al-Hajj, surat ke-22, yang surat ini diturunkannya di kota, kalau catatan di sini Madaniyah, ya, di kota Madinah, disimpan di dalam Al-Quran di surat ke nomor 22, dan jumlah ayatnya 78 ayat. Mudah-mudahan hari ini kita bisa baca sesuai dengan kadar dan kapasitas kita. Kita akan baca, mari kita lihat, kurang lebih kita akan baca sebanyak 10 ayat. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, khusus untuk yang baru datang menunaikan ibadah haji, tempatkan hati tetap berada di Mekah, tetap berada di Madinah, tetap dalam keadaan memelihara hajinya mabrur. Yuk, yang belum juga kita niatkan, balik maqasidana, jadikan kita menjadi calon ibadah, calon jamaah ataupun menjadi jamaah haji pada saatnya. Allahumma ja'alna hajjan wa umrah sa'yan wa amalan sholihan ya alim ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka amin ya Allah ya rabbal alamin. Pelihara kemabruran haji, karena haji wajibnya hanya sekali, dan kalaupun ada rezeki silakan untuk berangkat lagi, tentunya Allah akan memberangkatkan. Dan yang belum, niatkan laksanakan, kuatkan dalam hidup kita, yang terjadi niatkan menaikkan ibadah haji. Yuk kita mulai ayat pertama surat Al-Hajj. Ya ayyuhan rabbakum. Gimana caranya? Inna jaljalata saati syai'un azim.
Yauma tarawunaha tadharu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tadharu kullu dhati amlin amala. Ya. Wabawah kullu dhati hamlin hamdaha wa taran nasa sukara wa ma'hum bisukara. Ada proses Bahum bisukara walakinna azaballahi syadid. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. من البعث فإنا خلقناكم من تراب. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan tidak فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. بما نفعل إلى أجل مسمى ثم لتضروا أصدكم. saya tidak suka.
توفى ومنكم من يرد إلى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتنقضها حمدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأنه الموتى وأنه على كل شيء الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب الناس من يجادل في الله بغير علم إن مش ثاني به ليضل عن سبيل الله Ini orang kayaknya belum له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق له في الدنيا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن
bahagia istiqomah berjamaah baca Quran dengan isi masing-masing. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai catatan bagi diri kita kesalehan masing-masing, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena ketidakmampuan, karena kondisi, karena keilmuan, atau karena keadaan pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu pakai masing-masing. Kenapa? Sekarang itu lagi banyak kampanye tingkatkan belajar baca Quran, tingkatkan baca Quran, terutama ini aki-aki, mana yang menyebutnya tingkatkan, tapi dititah nanti mudah. Mana yang mengajar dong, Bapak Ibunya, Masya Allah. Lain ngajar Bu, ngajar dong, ngajar entul, itu macam. Padahal nu tereh payah teh paninina jeung akina. Henteu Pak, cenah mau bisa bae pincuna heula. Tapi sabu edi mah lain heula abdi heula, punya bari jeung manehna ge gitu ya. Nah, kan itu kalau ada anak cucu yang sakit, ya saya sakit, bohong itu teh Bu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bararohong teh sakit itu. Bios abdi heula anu sakit. Yang penting mah akan gitu, anak sehat, bohong gitu teh Bu. Kebohongan sejati adalah dia menyediakan diri untuk dia mati duluan dibanding orang lain, kecuali ketika berjihad kepada Allah dan membela Rasulullah. Itu Bu. Benar nggak Bu? Buktinya lamun hayang senang, mana yang senang. Ini rakyat Indonesia bohong, anaknya heula maju. Ya, ini benar Bu. Ngomongnya teh cita-cita. Ya, baik, kita lanjutkan dari bacaan kita baca tafsir Ibnu Katsir terjemah dalam bahasa Indonesia. Kenapa pakai tafsir Ibnu Katsir? Karena yang kita mengerti adalah yang bahasa Indonesia, bahasa India atau bahasa kayak ibunya Rani, ya. Baik, di ayat ini dari 1 sampai 10 surat Al-Hajj, ya, ada informasi yang luar biasa, mulai dari akan terjadinya kiamat, kemudian manusia dilahirkan dengan cara apa, kemudian nanti akan masuk ke alam kubur, dan nanti akan di akhirat diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Bang Haji, hei manusia, kan gitu ya, hormati ibumu. Yang masih punya ibu, hormati. Yang nggak punya, doakan. Mari kita lihat dari mulai ayat pertama, ya. Ini urusan manusia. Makanya suaranya tadi agak keras. Nggak apa-apa Bu, kalau baca Quran itu keras nggak apa-apa. Ya, lembut nggak apa-apa. Temaca, ya. Hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ya, kegoncangan hari kiamat. Jangankan hari kiamat, baru ada yang menagih hutang aja ke rumah suka bergoncang hati. Benar nggak Bu? Pak Dede, kita yang naraskan saat tubuh Bu RW, buka hutang langsung bergoncang hatinya ya. Nah, ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak-anak yang disusuinya. Jadi yang menyusui anak dilepaskan. Lagi kalau yang menyusui suami dilepaskan bisa. Ya. Kemudian gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Bapak Ibu bayangkan kalau ada banjir saja, kalau ada longsor saja, coba lihat yang viral. Kan gitu Bu ya. Itu teh baru kita longsor cair kelihatannya, ini apalagi guncangan dahsyat. Orang yang sedang menyusui dilepaskan, orang yang sedang hamil keguguran, kemudian orang yang sedang normal saja menjadi liar. Nah, mabok itu bahasa Sunda nama liarnya, bahasa Cirebon nama sedeng. Terus Bu ya, sedeng, apa bahasa Cirebonnya? Edan gitu Bu ya. Jadi araredan kita manusia tebu di waktu terjadi goncangan. Sekarang juga ketika ada goncangan araredan, goncangan mau pilgub, pilpres, pil.
Itu loba ngadak edan. Loba ngadak edan. Loba ngadak masang gambar. Hal menena teu wujud masyarakat. Terjun gambar kami akan membela rakyat. Rakyat yang mana? Ya. Lain gitu. Ayat di dunia masa ada. Di ayat keempatnya, di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat, yang teduh, yang telah ditetapkan terhadap setan itu, bahwa barang siapa yang berkawan dengannya, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke dalam azab neraka. Bapak Ibu suka berteman dengan setan? Na'udzubillah. Gitu. Ya singkat. Saya tidak mau bersahabat dengan setan. Hei manusia, kamu dalam keraguan tentang kebangkitan hari dari dalam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari tetetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna dari daging itu, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi ini dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah Allah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ya, jadi ibu teh nanti di alam kubur dibangkitkan. Kalau tidak percaya, silahkan duluan. Ya, ya maksudnya buktikan kan, ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Jadi lo bandung ngira-ngira tentang Allah. Jangan sampai ngira-ngira. Kita harus bahagia, istiqomah, berjamaah, baca Quran. Tentang Allah, tentang ciptaannya, tentang segala sesuatu, masa lalu, masa ini, dan masa akan datang, bacalah Al-Quran. Karena pasti benarnya. Itu Bapak Ibu ya. Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ia mendapat kehinaan di dunia, dan di hari akhir, di hari kiamat, kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar. Akan dikatakan kepadanya, yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Masya Allah. Ibu, saudara, pagi hari ini, di hari Jumat, kita getarkan kalbu kita bahwa manusia itu asalnya dari tanah, kemudian diciptakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam rahim ibunda kita, kemudian keluar, kemudian jadi dewasa. Setelah dewasa, ada yang sampai pikun, ada yang mati dalam keadaan masih. Ya, kira-kira Bapak Ibu rek nepi ka pikun atau rek mati ayeuna? Pilihannya mau mati sekarang atau mati pikun. Berarti ada iraha itu Bu. Kumaha Allah we abdi mah bade ayeuna alif kayak pula. Jadi urang aya iraha Bu.